Murtad, emang lu murtad beneran? Enggak, tadi bilang apa di awal? Bilang apa di awal? Iya, iya. Kebanyakan, gini nih, kebanyakan drama. Itu Bapak Ibu, ya, Islam yang sejati ya ini. Islam yang Udah gak sejati, usah ngomongin Islam yang sejati, hakiki. gak usah ngomongin. Benar-benar Lu Islam. gak ngaca. Lu gak ngaca, teman-teman seumat lu lebih banyak. Lu gak ngaca, lu cuman bisa jelek-jelekin, tapi lu gak nyadar kelakuan saudara. Itu Bapak Ibu, lihat. Alkitab mengajarkan kita apa Bapak Ibu? Kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Lu bilang Alkitab ngajarin kasihilah musuhmu, tapi kelakuan lu gak mencerminkan sama sekali. Lu ngaca. Nah, jangan balas Bapak Ibu, ya. Jangan membalas kata-kata yang kasar. Kenapa dia turun? Kenapa dia turun Bapak Ibu? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan balas. Ya. Itulah wajah mereka yang sebenarnya. Ajaran mereka yang sebenarnya itu Bapak Ibu. Saya sudah rekam. Besok Bapak Ibu boleh lihat kembali di akun YouTube Injil Habaget. Ya. Kita punya akun namanya Injil Habaget. Nah, minta tolong Bang Nabirong tulis sebentar Bang. Kalau ada Bang Nabirong di bawah atau Bang Alek. Nama akun kita Bapak Ibu Injil Habaget. Jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe. Ya. Itulah sebenarnya, itulah ajaran mereka yang sebenarnya saudara. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Makanya kenapa mereka sampai membubarkan ibadah Natal. Bahkan mereka minta izin, sudah minta izinkah kepada kepala desa setempat, kepada pihak tertentu. Bayangkan saudara, kita yang beribadah harus minta izin sama mereka. Ini nggak masuk akal. Ya, kita yang beribadah saudaraku harus minta izin sama mereka. Padahal di saat kita beribadah, kita tidak pakai toa saudara. Tidak mengganggu orang lain. Tidak mengganggu tetangga, tidak mengganggu kampung, tidak mengganggu masyarakat. Suara kita di saat kita belajar kor, ya, belajar di saat merayakan Natal itu tidak didengar sama orang yang sekampung, tidak didengar Bapak Ibu. Di dalam rumah lagi kita melakukan ibadah, mereka keberatan, mereka menanyakan sudah minta izin belum? Ibadah kita harus kita minta izin sama mereka. Ini akibat saudara, negara tidak berlaku adil dan hukum hanya berpihak kepada satu kaum. Hukum tidak diterapkan untuk semuanya. Itu hukum. Nah ini Bapak Ibu, lihat kelakuan mereka, lihat perkataan mereka. Makanya Alkitab mengatakan apa? Kamu mengenal mereka dari buahnya dan kita dikenal dari buahnya, saudara. Itulah yang membuat saya betapa bersukacitanya saya sudah murtad, Bapak Ibu. Betapa sukacitanya, berbahagianya saya karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus. Di saat saya percaya kepada Yesus Kristus, saya sukacita. Saya luar biasa mengalami Tuhan, Bapak Ibu. Cacian, makian, hinaan dulu Bapak Ibu saya balas itu. Kalau ada orang yang mencaci maki saya balas. Ada orang yang menghina orang tua saya balas Bapak Ibu. Sekarang saya tidak bisa lagi membalas. Kenapa? Alkitab melarang kita untuk membalas. Alkitab menyuruh kita untuk mendoakan mereka. Alkitab menyuruh kita untuk memberkati mereka. Alkitab menyuruh kita untuk memberikan pengampunan kepada mereka. Mengampuni mereka. Alkitab mengajarkan kita Bapak Ibu, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak ada Bapak Ibu pada ajaran lain. Halo? Orang yang di luar Kristus, halo? Belajar pada Alkitab. Kalian disuruh belajar, disuruh tulis, disuruh membaca Alkitab. Disuruh bertanya, bukan disuruh menghina, bukan disuruh menghujat. Bahkan kalian itu dibilang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan mencaci maki sesembahan lain yang tidak engkau sembah. Karena mereka nanti akan membalas caci maki kalian tanpa ilmu pengetahuan. Sudah diingatkan oleh Tuhan kalian. Jangan membalas cacian dan makian.
Jangan membalas hinaan. Oh, jangan mencaci maki Tuhan orang lain. Sudah diingatkan. Tapi kalian keras kepala. Disuruh membaca kitab sebelumnya, kalian hina kitab sebelumnya. Disuruh bertanya kitab sebelumnya, kalian hina. Aneh. Makanya Bapak Ibu, kelakuan mereka itu keledai liar ya seperti itu, saudaraku. Ya. Itu bukan karena oknumnya, saudara. Ajaran itu. Itu ajaran Bapak Ibu. Luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat betapa banyak mereka datang kemari. Ini seperti ini kan kotornya Bapak. Minta ampun saudara. Ya. Kotornya minta ampun itu kata-katanya. Kalimatnya itu kotor minta ampun. Kenapa bisa kotor seperti itu? Karena saya sudah murtad Bapak Ibu. Karena saya tidak lagi seagama dengan mereka. Maka hal yang saya ulang-ulang, apabila gara-gara agama engkau membenci orang lain, gara-gara agama engkau menghina orang lain, gara-gara agama engkau tidak bisa menghargai orang lain, dan engkau tidak mau menghargai orang lain, engkau membenci, menghina, mengolok-olok orang lain, tinggalkan agama itu. Cari agama di mana engkau menghargai dan engkau dihargai. Cari agama yang bisa membuatmu damai. Cari agama yang bisa membuatmu sukacita. Bahkan apabila ada Tuhan yang menyuruh kamu membenci orang lain, tinggalkan Tuhan itu. Tinggalkan Tuhan seperti itu. Sekali lagi saya ulangi, apabila ada Tuhan yang menyuruhmu membenci orang lain, membenci agama lain, membenci umat-umat lain, tinggalkan Tuhan itu. Cari Tuhan yang bisa membuatmu damai. Cari Tuhan yang bisa membuatmu sukacita. Kalau tidak, saya melihat kalian itu menggigil, ya, menggigil jiwa kalian setiap melihat live saya. Kalian itu menggigil jiwanya setiap melihat live saya. Kapanpun saya live, jiwa kalian itu menggigil. Seperti ada satu kuasa yang menjamah kalian. Ataupun seperti ada satu kuasa yang membuat kalian memberontak. Itu kalian. Maka butuh Yesus. Kamu itu butuh Yesus. Ya, butuh Yesus. Sekali lagi, Tuhan kalian itu sudah melarang kalian jangan mencaci maki sesembahan lain yang tidak kalian sembah. Jangan. Tapi kalian tidak hiraukan. Kalian tidak dengar. Luar biasa Bapak Ibu. Ini ada lagi ya. Ajaran dusta, masa Tuhan manusia katanya. Bagi saya tidak masalah. Mau dia manusia mau bukan. Yang penting ajarannya itu tidak pernah menyuruh membenci orang lain. Daripada kamu yang mengaku dirimu punya Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak sama dengan makhluk, yang tidak sama dengan manusia, tapi kerjaanmu itu membenci orang lain, kerjaanmu itu menghina orang lain, kerjaanmu itu mengolok-ngolok sesembahan orang lain. Pertanyaan saya, Tuhan macam apa yang kamu sembah? Hah? Tuhan macam apa yang kamu sembah? Awesome. Tuhan macam mana yang kamu sembah? Ajaran macam apa yang kamu belajar, yang kamu pelajari? Coba kamu bayangkan, pikirkan dengan otak yang sehat, dengan hati yang tulus, dengan hati yang lapang, dengan hati yang ikhlas. Pikirkan. Benarkah aku ini punya Tuhan? Tapi kenapa hidupku penuh dengan kepahitan? Hidupku penuh dengan kebencian. Hidupku tidak tenang. Hidupku tidak bahagia. Hidupku tidak sukacita. Melihat orang murtad, aku kepanasan. Melihat orang lain, aku merasa jijik. Melihat sesembahan lain, aku merasa gimana-gimana. Bahkan aku suka menghina, mencaci maki, mencemooh orang lain. Tapi ketika orang lain mempertanyakan imanku, mempertanyakan agamaku, mempertanyakan kitabku, mempertanyakan Tuhanku, aku kebakaran jenggot, aku tidak terima, aku lapor ke polisi, anggap penistaan agama. Sementara orang-orang yang ada di sekitarku itu semuanya penghujat, menghina agama lain, menghina Tuhan lain, tapi dianggap dakwah. Menghina Tuhan lain dianggap dakwah, menghina agama lain dianggap dakwah, menghina sesembahan lain dianggap dakwah. Tapi ketika imanku dipertanyakan, penistaan. Imanku dipertanyakan, agamaku dipertanyakan, Tuhanku dipertanyakan, lapor polisi, hukum penistaan agama kena, masuk penjara orang. Ini pikir dong dengan akal yang sehat, dengan tulus, pikir.
Benarkah aku ini sudah menyembah Tuhan yang benar? Kamu dikenal dari buahnya. Apabila seseorang dekat dengan Tuhan, maka orang tersebut memiliki sifat-sifat Tuhan. Apabila seseorang itu dekat dengan Tuhan, maka sifat Tuhan itu akan tertransfer kepada orang tersebut. Sifat Tuhan itu yang paling menonjol itu ada dua, ada tiga. Yang pertama kasih, yang kedua pengampunan, yang ketiga sabar. Tiga ini sangat menonjol. Maka ketika seseorang rajin beribadah, rajin menyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, maka sifat kasih dan pengampunan pada diri orang itu ada. Orang tersebut jauh daripada sakit hati, jauh daripada kepahitan. Orang tersebut jauh daripada iri, dengki. Orang tersebut tidak mungkin menghina orang lain. Kenapa? Karena dekat orang itu dengan Tuhan. Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Melarang umatnya, melarang pengikutnya, melarang ciptaannya, melarang hambanya untuk menghina, untuk mengolok-ngolok, untuk mencaci maki. Tapi Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang tidak benar, selalu kita bisa melihat orang yang barbar, umat yang barbar, kaum yang barbar, pengikut yang barbar. Kenapa? Karena salah sembah Tuhan. Ya. Karena salah sembah Tuhan, Bapak Ibu. Maka luar biasa. Yuk, yang belum murtad, silakan berpikir dengan akal yang sehat. Ya, silakan. Kau aja menghina, berarti kau menyembah Tuhan yang tidak benar. Ah, ini Bapak Ibu, selalu dia yang menghina dibilang kita yang menghina. Nah ini. Jadi kemauan mereka, Bapak Ibu, keinginan mereka, kita diam ketika mereka hina. Kita terima ketika mereka hina. Bahkan ketika kita jawab, mereka bilang katanya ajarannya kasih. Katanya Kristen itu kasih. Jadi kita tidak boleh membalas. Tidak boleh menjawab. Bahkan kita tidak diizinkan punya hak jawab, Bapak Ibu, di saat mereka menghina kita. Begitu kita jawab, kita tidak membalas hinaan. Kita punya hak jawab. Kita menjawab. Langsung dianggap penistaan agama. Dan mereka menganggap apa, Bapak Ibu? Mereka langsung mengatakan, katanya kasih. Katanya kasih. Kasih itu tegas, saya katakan sama kamu. Ya, kasih yang saya pelajari itu bukan kasih yang sempit. Kasih yang saya pelajari itu kasih yang luas. Dalam kasih itu ada ketegasan. Dalam kasih itu ada keberanian. Dalam kasih itu tidak ada ketakutan. Dan dalam kasih tidak ada dendam. Dalam kasih tidak ada penghinaan. Dalam kasih itu selalu menegur orang dalam kesalahan ketika orang itu salah. Oh, kau kalau di sini buat salah, saya tegur kali kamu itu. Sampai mencret saya tegur. Ya. Saya iris tipis-tipis. Komentar-komentarmu itu saya iris tipis-tipis. Nah, itu dia. Sayang pendika murtad. Lebih bagus saya murtad daripada kalau saya masih berada di dalam agama kamu. Itu yang membuat saya sayang. Tapi karena saya sudah murtad, itu tidak membuat saya malah justru lebih senang, lebih sukacita. Ya, mana dia tadi bilangnya, sayang pendika murtad. Apa luhur, Bapak Ibu, ini orang Aceh. Dia bilang apa? Sayang pendika murtad. Seandainya saya tidak murtad, Bapak Ibu, mulut saya kotornya seperti mulut mereka. Seandainya saya tidak murtad, mulut saya najis seperti mulut mereka, Bapak Ibu. Seandainya saya tidak murtad. Tapi begitu saya mengenal Yesus, saya bertemu dengan Yesus, saya percaya kepada Tuhan Yesus, hidup saya diubahkan, hidup saya dipulihkan, budi pekerti saya dipulihkan, karakter saya dipulihkan. Mulut saya yang dulunya najis, perkataan saya yang dulunya najis, sekarang itu penuh dengan kasih dan pengampunan. Saya memiliki sifat sabar ketika dihina, dicaci maki, diolok-olok. Tidak boleh membalas. Tapi yang namanya kasih, kita harus tegas. Mengajari mereka supaya hidup mereka tidak hidup dalam kedustaan, saudaraku. Dan tidak hidup dalam kepura-puraan. Nah, ini dia. Ya, itu sayang pendika murtad. Saya sangat bersyukur. Banyak sudah orang murtad lewat penginjilan pelayanan saya. Terima kasih Pak Hartono. Tuhan berkati selalu, Pak. Ini banyak Bapak Ibu orang Aceh semua.
Setiap kita live, orang Aceh semua yang hadir. Setiap kita live. Tapi memang Bapak Ibu, saya dipilih oleh Tuhan khusus untuk menginjili orang Aceh. Ya. Saya dipilih Tuhan khusus untuk menginjili orang Aceh, Bapak Ibu. Makanya semua yang hadir orang Aceh. Nah, ini Bapak Ibu ya, si Romes ya. Apa katanya? Buikah anak haram jadah. Inilah yang membuat banyak orang murtad. Ya. Ada orang Aceh sekarang Bapak Ibu, banyak. Itu secara diam-diam DM kami. DM saya, DM Bang Nabirong. Secara diam-diam. Banyak saudara. Ada yang mengatakan, kenapa Bang Pendi tidak balas ketika dihina? Kalau saya tidak sanggup Bang Pendi. Begitu parahnya dihina. Sampai mama-mama dibawa. Orang tua yang di dalam kubur juga diungkit-ungkit sama mereka. Saya bilang, mereka menghina saya karena nama Yesus. Tapi kan Yesus itu manusia Bang Pendi. Makanya baca Alkitab, Dik, saya bilang. Supaya kamu tahu. Jangan kamu memandang dari satu sisi, tapi pandang daripada dua sisi. Ya. Kalau boleh jujur, kalian juga menuhankan si Anu, saya bilang. Oh, kami tidak pernah menuhankan si Anu, Bang Pendi. Lalu saya bertanya. Jadi Bapak Ibu, saya serap juga sedikit demi sedikit ilmu Bang Edis TV. Ya. Ilmu Bang Edis TV itu sangat bagus, Bapak Ibu. Saya sudah punya dasar, tambah lagi serap ilmu Bang Edis TV. Lebih mantap, lebih tajam lagi. Saya bertanya, bahkan di antara mereka ada yang mengatakan, kalau seperti itu pertanyaan Bang Pendi, iya benar. Itu Tuhan kami. Tapi mereka tidak menuhankan saudara. Malu mereka menuhankan. Kenapa malu? Kalau mereka menuhankan, mereka sama dengan kita. Artinya mereka ikut-ikutan kita. Halo? Bahkan kata Bang Edis, dan itu benar. Bahkan ada selawatannya Bapak Ibu. Mereka berseru-seru kepada itu Bapak Ibu. Ada. Mereka berseru-seru kepada itu. Sekali lagi, mereka tidak menuhankan. Kenapa mereka tidak menuhankan? Karena mereka malu kalau mengatakan itunya Tuhan. Sama dengan orang Kristen. Nanti kita menganggap mereka mengatakan, kamu ikuti Oten ya. Oten Yesus Tuhan, kalian juga ininya Tuhan. Mereka tidak mau mengakui Tuhan Bapak Ibu. Tetapi semua perkataan orang tersebut diakui bahkan diikuti. Ya. Semua perkataan orang tersebut diakui dan diikuti bahkan berseru-seru kepada pribadi tersebut. Sekarang kita bertanya dan berpikir dengan akal yang sehat. Yesus ada di mana? Pribadi tersebut ada di mana? Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yesus ada di mana? Pribadi tersebut ada di mana? Yesusan ini menyediakan tempat bagi kita. Supaya di mana Yesus berada, kita pun berada. Pertanyaannya, apakah pribadi tersebut menyediakan tempat bagi mereka supaya di mana pribadi tersebut ada, mereka ada? Tidak, saudaraku. Ya, tidak. Ini Satria Bapak Ibu ya. Setelah dia bilang saya rugi, sekarang dia sudah caci maki lagi Bapak Ibu. Luar biasa memang orang Aceh ini. Luar biasa baiknya. Luar biasa solehnya mereka Bapak Ibu. Kata-katanya itu penuh dengan berkat. Penuh dengan kenikmatan kata-katanya. Begitu manis, begitu lembut. Tulisan Muslim dari Aceh Bapak Ibu. Ya. Manis semanis susu. Manis semanis madu. Lembut selembut sutra. Itu typingan-typingan Muslim dari Aceh Bapak Ibu. Saking manis dan lembutnya typingan mereka Bapak Ibu. Sampai punya dalam celana mamanya dibawa-bawa. Jadi dulu saudaraku semua berpikir mereka itu baik-baik. Karena mayoritas dan syariatnya sangat kuat di sana. Tapi ketika saya live, Bapak Ibu bisa melihat kelakuan mereka. Bapak Ibu bisa melihat perkataan mereka. Bapak Ibu bisa melihat tingkah laku mereka. Apakah ada baiknya atau tidak? Silahkan dinilai sendiri. Ingat, Alkitab sudah mencatat, kamu mengenal mereka dari buahnya, dan kita dikenal dari buahnya, saudaraku. Dulu semua orang bilang, wih baik-baik mereka ya, hebat-hebat mereka ya,
segala macam mereka ya, toleransinya tinggi mereka ya. Saudara, luar biasa. Typingan-typingannya itu sangat santun, sangat manis, semanis susu, semanis madu, selembut sutra. Sangat manis, sangat lembut, Bapak Ibu. Typingan-typingannya, kalimat-kalimatnya penuh dengan berkat dari surga. Oh, salah, berkat dari neraka. Ya, typingan-typingannya itu berkat dari neraka, saudaraku. Ini ditanya saya, Bapak Ibu. Pat kadu KHC katanya. Ini lihat Bapak Ibu. Tidak sekolah mereka ini, saudaraku. Banyak di antara mereka yang tidak sekolah. Tidak bisa membedakan mana manusia dan mana binatang. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Haleluya. Menyolong perledame hanya merempak niba Yesus. Menyolong perle tenang hati hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita damai hanya merempak niba Yesus. Menyolong mita tenang hati hanya merempak niba Yesus. Hana lain yang biudep kelong, hana lain yang peselamat ulun. Hanya Yesus jawaban udep long. Bapi sidro tetap long ikut Tuhan Yesus yang binyawang kelong. Bapi sidro tetap long ikut Tuhan Yesus yang pulih long. Hana mesidro yang peubat hati long. Hana mesidro yang bidame kelong. Hanya Yesus sebagai jawaban bagi lon. Haleluya, luar biasa. Makanya kalau mau damai, ikut Yesus. Ya, mau damai, ikut Yesus. Percayalah kepada Yesus. Nah, yang lain Bapak Ibu, yang lain di kuburan. Yesus di surga, saudaraku. Makanya dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Yang lain di kuburan, saudara. Ya, di kuburan yang lain. Ayo, login. Ayo, login. Murtad, yuk, bisa. Nah, ini ada yang tanya Bapak Ibu. Ada yang bilang, kau kena Aceh. Bulan 3 nanti saya pulang ke Aceh. Ya, bulan 3 nanti saya pulang ke Aceh. Pelayanan saya bulan 3 nanti. Mulai dari Langsa. Habis itu di Sigli. Habis itu Banda Aceh. Habis itu Takengon. 4 kabupaten. Bulan 3 nanti saya pelayanan di Aceh, Serambi Mekah. Yang pertama Langsa, Aceh Timur. Yang kedua Sigli, Aceh Pidi. Yang ketiga Takengon, Aceh Tengah. Yang keempat Banda Aceh, Kota Media dan Aceh Besar. Itu. Di situ saya pelayanan bulan 3. Saya berangkat ke Aceh. Bapak Ibu, yang satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Bapa dengan saya, dukung dalam doa. Ya, dukung dalam doa dan bawa dalam doa syafaat saudaraku. Haleluya. Ini ada pujian yang sangat luar biasa Bapak Ibu ya. Pujiannya dalam bahasa Aceh saya akan nyanyikan ya. Saya bisa juga bahasa Nias kalau pujian ini. Long ikut Yesus keputusan long. Long ikut Yesus keputusan long. Long ikut Yesus keputusan long. Han long ingkar, han long ingkar. Bapi long sidro
tetap long ikut. Bapi long sidro, tetap long ikut. Bapi long sidro, tetap long ikut. Halong ingkar, halong ingkar. Bano ufili, Yesu. Bano ufili, Yesu. Bano ufili, Yesu. Tebai ure, tebai ure. Haleluya. Haleluya. Tebai ure, tebai ure. Takkan ku ingkar, takkan ku ingkar. Hana lese kise kidedegu. Luar biasa pujian-pujiannya. Aku tidak bisa jauh dari kasih Yesus. Aku tidak bisa jauh dari Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Yuk. Salam dari Nias. Siap. Yahobu. Bano ufili Yesus. Tebai uru. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jangan. Ini ada orang Nias ya di Aceh. Sudah mu'alaf dia. Nah, itu karena sesuatu dia mu'alaf. Di Aceh Barat, di Melabuh, itu banyak juga orang Nias yang sudah mu'alaf. Nah, dan puji Tuhan, beberapa waktu yang lalu bertemu dengan kita satu keluarga, dan saat ini sudah kembali kepada Yesus satu keluarga, dan sekarang tinggal di Medan. Itu Bapak Ibu ya. Kita harus semangat memberitakan Injil. Harus semangat memberitakan Injil dan harus semangat untuk bersaksi. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksilah sampai Tuhan datang. Bersaksi, haleluya. Bersaksilah sampai Tuhan datang.